Ustaz Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Tat? Alhamdulillah Ustaz. Ini mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar ya Tat ya. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Udin terkait Ustaz Udin sebagai kepala sekolah di STTD Awen Karangdowo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, nanti mohon dibantu menjawab ya Tat ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ustaz Udin dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Yang pertama, saya mencoba mencari sebanyak mungkin informasi atau data kaitannya dengan program sekolah, ya saya cari di sekolah lain tentang program tersebut, dan saya juga ambil berpikir mengenai menimbang antara manfaat ataupun kelemahan dari program tersebut. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ustaz Udin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustaz, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan, itu bagaimana dengan mengambil langkah? Yang pertama, saya koordinasikan dengan ustaz-ustazah atau kami sebagai royan untuk mencari data dan informasi kaitannya dengan apa yang kita kita putuskan. Kalau punya program, ya kita cari sebanyak mungkin informasi atau data-data tentang program tersebut. Ini untuk kita, ini saya suruh untuk semua peserta. Lalu kemudian nanti kita bicarakan bersama. Kalau di sekolah kami itu ada rapat pekanan, itu diantaranya yaitu membahas tentang program-program jangka pendek atau jangka menengah yang kita lakukan. Jadi sebelum kita putuskan kebijakan tersebut, sekali lagi kita mencari data informasi tentang program tersebut, kita mencari kelemahan ataupun keunggulan dari program yang mau kita putuskan. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dengan lakukan? Langkah-langkahnya ya kita musyawarahkan bersama dengan para guru dan kita jelaskan sedetail-detail mungkin mengenai program tersebut, khususnya yaitu terutama kaitannya dengan kelebihan maupun kelemahan program yang mau kita putuskan. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz Udin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Musyawarah bersama, kita sekali lagi kita musyawarahkan bersama, kita terbuka, kita komunikasikan dengan baik dengan para ustaz-ustazah atau Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pembuatan keputusan tersebut? tantangannya mungkin yang kami alami selama ini, yaitu mungkin tingkat pemahaman atau kemampuan daya tangkap dari ustaz-ustazah yang mungkin kaitannya juga ada kaitannya dengan mata kuliah pendidikan ataupun yang lainnya, ekonomi ataupun sosial dan Yang selanjutnya, apakah Ustaz Udin memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ustaz Udin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? mengenai kebijakan yang mau kita putuskan di lembaga kami, itu ada kegiatan rutin, misalnya sudah menjadi jadwal yaitu tiap insya Allah kita jalankan tiap pekan di akhir pekan yang hari Sabtu. Namun ada hal-hal tertentu, mungkin barangkali sewaktu-waktu ada yang sesuatu masalah yang harus kita putuskan dibatasi waktu, itu intinya saya musyawarahkan, saya sampaikan informasi ke ustaz-ustazah dulu, saya gali, saya pertimbangkan dari masukan dari ustaz-ustazah semuanya, baru saya putuskan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah
alhamdulillah untuk hal tersebut di lembaga kami hampir tidak ada, karena saya tekankan kepada Ustadz Bella sekali apapun kebijakan yang saya putuskan itu sekali saya sampaikan ke Ustadz Bella ini untuk kebaikan kita bersama. Terus yang kedua yang tidak kalah penting yaitu saya coba berusaha untuk menyampaikan sedetail-detailnya ataupun sebaik-baiknya ataupun misalnya supaya informasi atau kebijakan yang nantinya saya putuskan itu bisa difahami Ustadz. Intinya komunikasi. Oh, iya. Yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz ambil dari pengalamannya mengambil keputusan? Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ustadz Udin mengambil keputusan di lembaga itu? Pembelajarannya itu mungkin melatih atau mendidik kita untuk lebih banyak berpositif thinking atas apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi mungkin itu sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak membuat nyaman kita, itu kalau kita berusaha untuk selalu berpositif thinking. Terima kasih ya Tat ya untuk waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Us. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik saja. Mau ngobrol-ngobrol sebentar. Mengganggu waktunya nggak ini Us? Insya Allah betul. Ya, ini kan saya mau mewawancarai dengan sebagai kepala sekolah TK Aren. Yang pertama ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ustadzah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikan dengan Kemudian selama ini bagaimana Ustadzah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadzah lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kumpulkan semua informasi yang terkait. Yang kedua, untuk semua orang, yang kedua identifikasikan nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Untuk yang keempatnya, diskusikan dengan tim. Untuk yang kelima, ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Yang keenam, buat rencana untuk melaksanakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ustadzah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia? Ya. Untuk tantangannya termasuk konflik kepentingan ya antara pihak-pihak yang terkait, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Kemudian apakah Ustadzah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus
di Dewan Etika, apakah sudah ada juga langsung menyelesaikan di depan atau memiliki jaga untuk menyelesaikannya ketika ada kasus-kasus di Dewan Etika? Saya sendiri tidak selalu punya jadwal tetap ya Us ya, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasinya berubah. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus di Dewan Etika? Dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu Ustazah tentunya nggih. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses pengambilan keputusan. Terakhir ya Us ya, dari semua hal yang sudah Ustazah sampaikan, pembelajaran apa yang baik dari pengalaman Ustazah waktu mengambil keputusan di Dewan Etika? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Terima kasih untuk waktunya ya Us ya, semoga kita dimudahkan, jadikan dimudahkan dalam mengemban amanah di TKA Royal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang foto kan? Dengan foto ya, angel ya.